Sampaikan sabdamu, koreksi karakter kami yang kurang. Agar kami lulus Tuhan suatu hari ketika Kau panggil kembali ke rumah Tuhan. Someday kami menjadi sempurna seperti Yesus Kristus. Bentuklah kami, bentuklah bagai bejana yang membawa kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Emas murni, jadikan hati kami begini. Sembunyikan hamba-hamba-Mu dan balik salib-Mu sekali lagi. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan bicara soal karakter. We are going to do a test, kita akan melakukan sebuah ujian. Ujiannya lebih seperti cermin firman, tapi nanti ujian karakter itu di kehidupan. Waktu kita akan dibentuk, waktu kita digesek sama Tuhan. Bagaimana kita tahu kita ini anak Tuhan atau bukan? Harusnya like father like son kan? Bagaimana ayahnya ya demikian anaknya. Yang namanya buah itu jatuh nggak jauh dari pohonnya. Nah kita ini jatuhnya jauh-jauh nggak dari Kristus. Lihat karakternya. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan ini, kasih judul karakter anak-anak Allah. Matius 4 ayat 1-11. Mari kita buka bersama. Ini ketika Yesus dicobai, yaitu pencobaan di padang gurun ya. Matius 4 ya. Ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ayat 1, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jangan salah berbicara ya. Kadang-kadang kita mengucapkan kata-kata yang keliru seperti ini. Oh, aku dicobai oleh Tuhan. Tuhan gak pernah mencobai ataupun dicobai. Semua yang baik, sempurna datang dari Bapa. Jangan sesat hati kita dan juga jangan sesat lidahnya. Yesus itu dicobai iblis, tapi dia dibawa oleh roh. Dituntun oleh Roh Kudus ke padang gurun dan dicobai oleh iblis di sana. Roh Kudus itu menuntun, roh jahat itu mencobai. Kemana Roh Kudus tuntun, di situ juga ada pencobaan. Berkat pun bisa menjadi godaan. Kemenangan pun seperti Elia. Bisa ada jebakan. Bukankah Elia setelah menang, dia ngambek sama Tuhan? Maka Yesus dibawa oleh roh, led by the Spirit. Tapi dicoba iblis, but tempted by the devil. Jadi kalau kita bicara, harus benar ya. Kita nggak dicobai oleh Tuhan. Hidup kita dituntun Tuhan, dan kita menghadapi pencobaan. Untung kita dituntun Tuhan. Kita bisa kalahkan pencobaan. Bayangkan kalau Tuhan tidak menuntun kita, kita dicobai. Kita pasti gugur semua. Kita pasti jatuh tanpa pengharapan. Nggak mungkin bisa get up atau bangkit lagi. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, ini Yesus nih, akhirnya laparlah Yesus. Berarti tadinya, hari ke-39 pun belum seberapa lapar. Yesus ini hidupnya itu dipenuhi dengan misi Bapa. Orang yang punya misi tidak akan terlalu dijajah oleh keinginan tubuhnya. Yesus ini manusia. Dia adalah anak Allah. Allah yang menjelma menjadi daging dan darah. Tapi badannya adalah badan orang. Lahir dari seorang perawan Maria, apapun yang dari kandungan perempuan, dia adalah manusia. Jadi Yesus tahu lapar, lelah, haus seperti Anda dan saya. Bukan berarti Yesus nggak lapar, nggak makan sekian lama. Tapi pikiran Yesus nggak di sana. Saya tahu Tuhan Yesus sedang puasa.
40 hari itu memikirkan you and me. Engkau dan aku. Hidup itu diisi ya, kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kita nggak jauh-jauh jatuhnya dari pohonnya. Like father, like son. Seperti Yesus ya. Yesus itu sibuk memikirkan orang lain dan kepentingan kerajaan Bapa di sorga. Kita juga tidak boleh hidup bagi diri sendiri. Kalau enggak nanti kita semua akan manja. Dan Yesus puasa untuk kita. Mempersiapkan dirinya untuk menjadi Mesias bagi Anda dan saya. Kita juga mempersiapkan hidup kita ini untuk orang lain. Cikal bakal karakter adalah hidup untuk kepentingan yang lebih tinggi. Karakter itu bukan positif personality atau kepribadian yang positif. Karakter itu bicara terlebih dahulu tentang priority atau prioritas hidup. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Utamakan Tuhan dan kepentingannya. Lalu utamakan orang lain juga di samping kepentinganmu sendiri. Kalau kita bisa hidup seperti ini, kita tidak akan mudah untuk dikit-dikit meraung sakit, dikit-dikit mengeluh lapar. Fokus hidupmu itu jangan pada dirimu. Fokus hidup kita itu harus pada sesuatu yang lebih tinggi. A purpose-driven life atau hidup yang punya tujuan. Yang didorong dengan hembusan nafas firman. Hidup kita itu punya goal yang lebih tinggi. Ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya. Ini setan mulai masuk di dalam gambar. Iblis berkata begini, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pencobaan nomor 1, di sini ada 3. Setan berkata, jika Yesus adalah anak Allah, diperintahkan supaya batu itu menjadi roti karena Yesus sudah mulai kelaparan. 40 hari loh nggak makan. Tapi Yesus menolak. Yesus tidak mau pakai shortcut. Yesus tidak pakai jalan pintas. Dia berkata, tidak. Meskipun aku lapar, cepat lambat akan makan. Yesus tidak mau menghalalkan segala cara apabila tujuannya dibenarkan. Loh, Tuhan makan, masa itu ilegal? Tapi Yesus nanti di ayat 11, seperti yang kita baca tadi, malaikat-malaikat yang datang melayani dia. Memang Tuhan Yesus sebagai manusia perlu makan. Tapi dia nggak mau sembarang makan dari siapa saja. Dia nggak mau halalkan segala cara. Hanya karena dia lapar bukan berarti dibenarkan mencuri roti seseorang. Dia segala-galanya harus pakai cara Bapa di sorga. Poin pertama, ini ujian karakter nomor 1 sebagai anak-anak Allah. Mengikuti jejak kaki Yesus Kristus dalam cerita pencobaan di padang gurun ini. Yang pertama, anak-anak Allah tidak memakai jalan pintas untuk dapatkan keinginannya. Tulis itu. Belajar dari Yesus. Memang harus makan. Tapi dia nggak akan terima segala makanan atau terima makanan dari sembarang orang. Dia menolak itu kalau diberikan dari setan. Dan dia juga tidak mau menyalahgunakan atau menyelewengkan kuasanya sebagai Mesias yang dipakai untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan Lazarus, memberi penglihatan kepada Bartolomeus si pengemis yang buta itu. Dan dia tidak mau pakai kuasa ilahinya untuk kepentingan dirinya. Dia akan menggunakan itu untuk menyelamatkan Anda dan saya. Untuk mengajar nanti di sebuah bukit ketika dia bersabda, lalu memberi makan 5.000 orang itu pakai kuasa. Ketika dia menengadah, lalu dia mengucapkan berkat atas 5 roti dan 2 ikan. Sebagai anak Allah dia pecah-pecahkan. 5.000 orang laki-laki makan. Belum termasuk anak kecil dan perempuan. Kalau bicara tentang kepentingan Bapanya, kerajaan sorga, dan kepentingan orang lain, dia pasti akan memakai kuasanya. Untuk perbuatan yang mulia. Untuk tujuan yang mulia. Tetapi untuk kepentingannya sendiri, bahkan itu kebutuhan loh, bukan keinginan. Yesus tidak mau memakai kuasanya. Padahal bisa. Kalau dia berkata, hai batu, jadilah roti. Itu jadi. Karena Yesus adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu menjelma menjadi manusia. Siapa lagi kalau bukan Yesus Tuhan? Yesus kalau ucapkan sesuatu itu firman. Kalau kita kan harus ucapkan firman. Karena kita bukan firman. Karena kita adalah daging dan darah, keturunan Adam dan Hawa. Kalau Yesus itu firman.
Dia tidak lahir dari sperma manusia berdosa sekalipun dari kandungan seorang perawan. Yesus itu firman, jelmaan firman. Jadi Yesus ngomong apa itu firman. Yesus bilang apapun itu sudah kata-kata terakhir, itu sudah konklusi, sudah keputusan. Udah final ceritanya. Jadi kalau Yesus berkata, hai batu jadilah roti, jadi pabrik roti itu. Tapi Tuhan gak mau. Karena itu demi kepentingannya. Dia belajar untuk sabar, dia belajar menanti sampai itu diberikan sebagai penyediaan Bapa. Dia belajar taat sebagai manusia, ajari kita bagaimana untuk sabar menanti janji. Anak-anak Allah seperti Anda dan saya harus ikut Yesus. Tidak boleh memakai jalan pintas untuk dapatkan keinginan kita. Apalagi untuk berbuat dosa. Anak-anak muda sekalipun ada dorongan seksual, semua bujangan, normal. Janganlah dilampiaskan, janganlah gratifikasi badan atau tubuh jasmani. Iya kalau seumpamanya kita melakukan suatu dosa seksual itu bisa memuaskan. Buktinya malah kecanduan. Dosa seks itu nggak bisa dijawab dengan seks. Nggak bisa. Malah kecanduan. Bukannya jadi reda, malah menjadi-jadi. Makanya itu jauh lebih baik pengendalian diri dan punya visi yang lebih tinggi. Lebih baik kalau kita mempersiapkan diri untuk hari esok ketika berkat itu legal diberikan di dalam pernikahan. Anak-anak muda belajar sabar. Jangan pakai jalan pintas, masturbasi, pornografi. Hanya karena memang ada dorongan. Sudah bukan lagi keinginan, menjadi kebutuhan katanya, kebutuhan biologi. Hanya karena kita melihat orang di ATM lagi keluarkan cash dari sebuah mesin uang. Kita kalau lagi nggak punya duit nih, kepingin sekali rasanya punya uang segitu, apakah diperbolehkan kita merampok? Hanya karena ada keinginan, bukan berarti diperbolehkan ada tindakan. Belajar untuk serahkan, maka keinginan itu nggak akan melebih-lebih, nggak akan berlebihan. Keinginan itu kan dapat dikendalikan. Kalau kita serahkan ke tangan Tuhan, tidak lenyap, karena kita diciptakan demikian. Itu ada tujuannya nanti dalam pernikahan. Kalau kita menginginkan, misalnya seperti yang saya katakan tadi, mesin uang, keluarkan cash seperti itu di ATM mesin, itu mungkin bisa menjadi dorongan supaya Anda kerja rajin dan ulet jadi orang ketika dalam usahanya gigih berjuang, agar supaya suatu hari diberkati. Karena firman Tuhan berkata, rajin itu pangkal berkat. Bukan untuk kita merampok. Jadi kita harus salurkan, bukan lampiaskan, salurkan dengan benar ke hal-hal yang dikatakan oleh firman adalah kehendak Tuhan. Salurkan secara positif. Karena kalau kita melakukan apa-apa hanya untuk gratifikasi atau memuaskan diri, nggak akan bersih. Bukan hanya merasa guilty, merasa tidak layak setelahnya, tapi kita menjadi ketergantungan. Karena itu jalan pintas bukanlah jalan keluar. Kalau orang yang sudah dewasa mau pakai jalan pintas supaya lekas kaya, malah jatuh ke dalam berbagai macam godaan, pencobaan. Kata firman Tuhan, orang demikian malah justru menyiksa dirinya dengan perkara-perkara yang tidak perlu. Dia akan masuk ke dalam penderitaan-penderitaan yang karena salahnya sendiri. Biasanya masuk dalam hutang piutang karena serakah, karena tergesa-gesa. Daripada begitu, pakai jalan pintas. Kita harus selalu pakai jalan firman. Cara Yesus menjawabnya luar biasa. Jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu ini menjadi roti. Yesus tidak bersedia. Bukan hanya Yesus nggak mau, Yesus menjawab begini. Ada tertulis manusia itu hidup bukan dari roti saja. Kita itu hidup nggak demi perut. Kita juga nggak hidup demi, maaf, berapa senti di bawah perut. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, jangan jalan pintas, pakai jalan firman. Firman itu jalan. Pelita bagi jalan, terang bagi jalan. Pelita bagi kaki. Dan Yesus disebut sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Berarti Yesus adalah jalan, berarti dalam Yesus selalu ada jalan keluar. God will make a way where there seems to be no way. Tuhan akan membuka jalan di mana tidak ada jalan. Maka itu sabar dulu. Semua ada jalannya dalam firman. Ketika kita dicobai dan digoda, ingatkan diri sendiri. No. Aku gak mau pakai jalan pintas setan. Aku mau pakai jalan Tuhan, yaitu jalan firman. Ini ada jalannya kok. Apa yang ku hadapi sekarang godaan ini, ada jalan keluarnya kok. Atau ada jalan yang lebih baik. Ada kok. Saya yakin
Maka ketika kita buka firman dalam tuntunan Roh Kudus, kita menemukan jalan. Dan jalan itu nggak tentu shortcut, tidak tentu langsung cepat. Tapi jalan itu akan membentuk karakter kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Ajari kita sabar, ajari kita untuk bisa punya penguasaan diri yang tinggi. Ajari kita untuk bersyukur dalam segala keadaan. Ajari kita untuk teguh berdiri pada prinsip kekudusan dan berkata tidak ketika kita dicobai oleh istri Potifar. Yusuf lari, dia tahu apa itu benar, apa itu salah. Dia pilih kebenaran, dia pilih kehidupan. Anak-anak Allah tidak akan memakai jalan pintas untuk dapatkan keinginannya. Coba kita berkaca, sejauh apa kita jatuh dari pohonnya. Marilah mendekat, marilah merapat, lebih dekat lagi. Sehingga ku mau menjadi seperti Yesus, itu menjadi kenyataan. Ayat 5, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Wow, ini kejadiannya di gereja. Jadi ternyata di gereja kita juga bisa dicobai. Bisa, di bait Allah ada setan yang menggoda. Di mana saja daging manusia bisa digocoh oleh iblis. Jadi hati-hati. Makanya itu ada orang yang tidak tahan iman. Cari Tuhan, tapi terlalu banyak godaan. Sehingga ketika digesek kanan kiri, kecewa sama manusia, tidak lagi ke gereja. Padahal ke gereja kita harus lihat Tuhan Yesus, bukan lihat manusia. Kemudian iblis membawanya ke kota suci kan, itu Yerusalem ya, dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Ini perkara supranatural terjadi padahal Yesus berada di atas sana. Yesus setelah dari sungai Yordan, dia pergi ke padang gurun, tidak jauh dari sana masih di arah-arah utara. Tiba-tiba dia sudah berada di selatan di Yerusalem, dibawa ke bait suci. Jangan berkata bahwa di bawah kolong langit ini ada tempat kita bisa bebas pencobaan, tidak ada. Satu-satunya tempat kita bebas godaan adalah ketaatan. Waktu kita mengambil keputusan to obey Jesus no matter what, untuk taat pada Kristus dan pada firman-Nya, apapun juga yang kita hadapi dan lalui, itulah tempat aman. Ayat 6, lalu berkata kepadanya, setan ngomong begini, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Ini kan lucu. Ayat 6 bunyinya begini, setan ngomong begini. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Kenapa pakai jika? Kan Yesus memang anak Allah. Kenapa pakai jika engkau anak Allah? Mereka kira mereka bisa memancing Yesus. Mereka kira mereka bisa memancing egonya, pride, atau keangkuhannya, harga dirinya. Dikira setan salah. Yesus aman di dalam Bapanya. Yesus aman dengan dirinya. Yesus tahu siapa dirinya sesungguhnya. Apakah kita tahu siapa kita? Karena itu orang yang selalu mau membuktikan diri selalu jatuh di godaan nomor 2 ini. Mari kita lihat sekarang poin kedua. Anak-anak Allah tidak perlu membuktikan dirinya. Atau mudah memanfaatkan jasa. Catatlah. Kita punya status itu sudah aman dalam Yesus. Kita nggak perlu punya sesuatu, dikurangi sesuatu pun asal itu sifatnya hanya materi, kita nggak berkurang loh nilainya di hadapan Tuhan. Emas itu mau diukir atau mau jatuh ke selokan, dia per gramnya sudah fix internasional. Harga internasional. Ya paling ada jasa ongkos aja kalau dijadikan perhiasan. Tapi nggak bisa berkurang. Mau dilumuri kotoran hewan pun dia tetap per gramnya ada yang mau. Apalagi kalau kiloan. Our worth, nilai kita itu tidak bergantung apa yang kita pakai, apa yang kita makan, sandang pangan papan, mobil yang menjadi kendaraan kita, atau yang melekat di tubuh kita. Tidak ada hubungannya. Atau titel-titel kita. Bahkan sebelum anak itu menjadi bocah, waktu masih janin, belum ada nama, dia suatu kehidupan, karena itu aborsi adalah membunuh. Tuhan sudah sayang dan itu sudah berharga, itu sudah orang. Kita itu nilainya tak terhingga, mulia, sebelum bahkan kita dilahirkan.
Karena itu anak-anak Allah tidak perlu membuktikan dirinya. Status kita itu sudah fix dalam Yesus. Engkau berharga dan mulia dan aku ini mengasihimu, Yesaya 43. For I have loved you with everlasting love. Aku telah mengasihimu, mencintaimu dengan kasih yang abadi. Engkaulah anakku, barang siapa percaya kepada Tuhan, yang lama telah berlalu, yang baru telah datang, ia menjadi ciptaan baru. I'm a new creation. Aku adalah anaknya Tuhan. Yohanes 1:12 katakan, barang siapa menerima dia, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, sons of God. Jadi tidak ada nilai tambah apa yang kita miliki lebih di dunia ini. Itu semuanya kalau kita kalau kita diberikan sesuatu yang lebih, itu semuanya ujungnya adalah untuk ministry. Agar supaya kita berguna, agar kita menjadi berkat dan memberkati orang lain juga. Tidak ada nilai lebih. Karena kita sudah maksimal nilainya, dibeli dengan darah. Kita ini dibeli agak overprice, agak berlebihan. Kan Yesus mati bagi setiap orang, sekalipun dia mati untuk seluruh dunia. Jadi kalau di dunia ini hanya ada satu orang saja yang berdosa, yaitu Anda, dia tetap akan mati di Kalvari. Bayangin, nilaimu dan nilai kita dengan nilai dia. Satu Yesus ganti satu kita. Berlebihan kan? Kembaliannya pun gak keruan. Saya loh sampah. Yesus itu pangeran sorga, pemilik bumi dan langit, menciptakan segala sesuatu. Anak Allah yang tunggal. Hah? Saya dia gantikan saya. Wah, kemahalan. Mestinya Yesus gak usah mati. Pingsan aja kemahalan untuk saya. Gak perlu sampai dibunuh, sampai menghembuskan nyawanya, nafas terakhir. Gak perlu itu, gak perlu sampai mati. Sekali aja Tuhan Yesus datang, lalu langsung naik ke sorga. Tidak perlu melalui salib. Hanya tilik aku aja saya sudah akan 1000-1000, berjuta-juta, miliar-miliar terima kasih. Siapakah aku ini? Allah hendak menilik orang seperti saya. Mati untuk kita. Jadi kita gak perlu buktikan diri. Gak usah minder kalau kita lihat orang lain punya sesuatu lebih. Asal yang kita punya halal. Dan juga jangan sombong kalau kita punya lebih. Yang kita miliki lebih hanyalah uang ongkos ukir-ukiran saja. Nilai dasar kita per gram sama di mata Tuhan. Mau konglomerat atau seorang pengemis di jalanan. Sama di mata Tuhan. Tuhan mati untuk kedua-duanya. Jadi gak usah membuktikan diri. Anak-anak remaja juga gak perlu rasa, wah gimana. Tenanglah, lakon menang belakang. Kalau ada anak-anak muda yang dihina-hina sama temennya yang jor-joran, teman-temannya yang saingan masalah materi segalanya, tenang aja. Asal Anda sungguh-sungguh kelola kasih karunia yang ada di hidupmu, nanti suatu hari orang yang sombong itu mungkin bisa suatu saat bekerja di dalam company-mu. Saya selalu punya percaya, saya yakin anak muda kalau punya visi itu bahaya terhadap kerajaan setan. Karena dia tidak perlu membuktikan diri, dia adalah anaknya Allah. Orang seperti itu bawa janji Tuhan kemana-mana. Berkat Tuhan menyertai dia. Kebajikan kemurahan gak kurang-kurang. Selain itu tidak akan mudah memanfaatkan jasa. Kok bisa? Yesus disuruh pakai jasanya malaikat. Ayolah kata setan, kalau kamu anak Allah, lemparin dirimu dong. Nanti kan akan ada pas pampresnya. Kan ada secret service-nya Bapakmu di sorga. Akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus tidak mau memanfaatkan jasa malaikat. Padahal dia berhak, dia yang punya sorga, punya langit dan bumi. Yesus berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencoba Tuhan Allahmu. Jangan gampang manfaatkan. Hanya karena orang berkata, gak apa-apa, datang aja. Kita jangan datang tiap hari. Kitab Amsal katakan nanti di out welcome. Dari welcome jadi out welcome. Welcome-nya out. Ya. Atau ada orang berkata, kalau perlu-perlu ya, hubungi saya. Dihubungi, padahal gak perlu-perlu sekali. Saya jadi orang belajar untuk ikuti tapak kaki Yesus. Kalau nggak perlu-perlu banget, kalau bukan untuk Tuhan atau untuk orang lain, saya biasanya nggak buka mulut. Tapi kalau orang lain dipertaruhkan, saya biasanya akan minta sama seseorang yang saya kenal. Koneksi yang Tuhan beri, saya berkata, tolonglah, kamu tolong. Itu pun saya harus tahu dulu nolong apa. Karena jasa orang saya hargai setinggi-tingginya.
Jasa orang itu saya hargai, kebaikan hati mereka, kepercayaan yang mereka berikan itu saya hargai, itu setinggi-tinggi langit, hanya berada di bawah worship saya akan Tuhan. Setelah worship penyembahan saya akan Tuhan, turun ke bawah itu, saya hargai kebaikan orang. Saya nggak pernah lupa orang yang berjasa di hidup saya. Nggak akan pernah. Apalagi ketika saya ada di dalam posisi terpuruk di bawah, itu saya nggak pernah lupa teman sejati itu siapa. Itulah keluarga sesungguhnya, nggak tentu berhubungan darah. Itulah sebabnya saya nggak main-main. Kalau orang memberi kepercayaan, ada apa-apa, hubungi saya. Saya tidak akan hubungi. Saya tidak akan gampangkan orang. Setiap kali kalau kita mau gampangkan atau memanfaatkan atau meremehkan kebaikan orang, apalagi kepercayaan mereka, ingat ya, aku ini anak Tuhan. Katakan pada dirimu sendiri, aku anak Tuhan. Anak Tuhan tidak boleh begitu. Anak Tuhan itu nggak begini. Anak-anak Allah itu punya wibawa. Ya, nggak merengek untuk dirinya. Tapi kalau saya suruh merengek untuk Anda, saya mau. Saya akan rengek di pintunya sorga dan berkata, tolong bless my family. Tolong berkati saudara seimanku Tuhan, kasih Roh Kudus sama orang itu. Tuhan sembuhkan dia. Ya. Mari kita belajar untuk punya wibawa yang baik di hadapan Tuhan. Anak-anak Allah tidak perlu buktikan dirinya dan tidak mudah untuk memanfaatkan jasa sesamanya. Ya, belajar hargai ya orang-orang. Ingat ya, kita adalah anak-anaknya Allah. Kita anak-anaknya Tuhan. Nggak boleh jatuh jauh-jauh dari pohonnya. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jangan dicobai. Jangan dikeskan kepercayaan itu seperlunya. Yesus berkata, this time I'm not gonna use the angels. Kali ini aku nggak akan pakai malaikat. Enggak. Nggak mau repot ya. Jangan cobai Tuhan. Tuhan bisa, aku tahu. Tapi apakah perlu? No. Pergi aja setan, jangan godai aku yang ginian. Aku tidak akan pernah memakai hambanya bapakku. Aku tidak akan pakai my father's servants. Hamba-hambanya bapakku. Obor-obor api. Roh-roh yang melayani. Ini semua adalah term-term Alkitab soal malaikat. Aku tidak akan ganggu, minta untuk apa? Untuk pembuktian diri apalagi. Yesus jijik dengan yang begitu. Dia berkata, no. Not for my ego. Bukan untuk egoku, aku akan pakai orang lain. Tidak. Dari sini saya melihat maha kasihnya juru selamat kita. Wah, bukan hanya sama manusia. Dia peduli pada ciptaannya, termasuk bala tentara malaikat di sorga. Kalau kita kan lain. Apalagi kalau kita pangeran. Kita yang punya. Lalu kita itu putra mahkota. Wah, kan gaya-gaya. Semua orang dipakai. Berdiri sendiri nggak mau. Ambil sendiri nggak mau. Lakukan ini, lakukan itu, pokoknya harus nunjukkan gitu loh, siapa yang berkuasa di rumah ini, atau siapa yang berkuasa di sini. Yesus gak begitu ya, hatinya hati hamba. Saya yakin, sekalipun malaikat bukan manusia, tidak punya hubungan yang sama seperti karya tebusannya. Saya kok yakin malaikat-malaikat itu semua minimal kagum, jikalau bukan cinta sama pangeran sorga, the darling of heaven, Jesus Christ. Bayangin kalau Yesus mati itu, yang sedih itu seluruh bala tentara sorga. Luar biasa. Karena Yesus itu gak sok-sokan. Makanya di bumi begitu, di sorga dicinta. Betapa luar biasanya juru selamat kita mau turun di palungan yang hina. Dia gak memanfaatkan jasa orang. Ya. Diketuk pintunya oleh Maria, tidak mau dibuka. Yusuf meminta-minta, mohon-mohon juga tidak diberi tempat penginapan. Yesus gak sok-sokan dan berkata, aku panggilkan bala tentara sorga. Ya masih bayi sih. Kalau itu Yohanes dan Yakobus, anak halilintar, udah minta api dari sorga untuk bakar Samaria. How humble our Savior is. Ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Semua ditunjukkan. Saya nggak tahu ini gunung yang sangat tinggi ini di Israel atau di luar negeri. Kita nggak pernah tahu, tidak pernah ditulis. Bisa jadi di gunung tertinggi di dunia ini. Ya, kan setan itu penguasa di dunia ini. Meskipun Tuhanlah Allah yang maha kuasa. Dan berkata kepadanya, iblis ngomong begini, semua itu akan kuberikan padamu jika engkau sujud menyembah aku. Cuma disuruh kau tahu atau disuruh pai sekali gini aja loh, tunduk gini aja, langsung dikasih loh semua glory. Ini berarti semua dikasih loh ya. Ini kasih fame, keternamaan, dikasih kekayaan, kasih popularitas, kasih segalanya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Yesus gak mau ditawari pesugihan. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu
dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dan lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Akhirnya kan dilayani juga oleh malaikat. Malah lebih bagus, nggak ada efek sampingnya. Kalau dari setan, itu di belakangnya pasti ada jebakan. Ya, suruh teken tanda tangan jiwanya milik dia. Kalau kita itu terima tawaran setan, kita itu otomatis menjadi milik setan. Jangan main-main dengan toys atau mainan iblis. Yesus berkata, no, enyahlah. Dengan tegas Dia berkata, engkau harus worship Tuhan, Tuhan Allahmu. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. 3, anak-anak Allah tidak menukarkan bapanya demi apapun yang fana. Berapa banyak anak-anak Tuhan, entah mereka pindah kepercayaan, meninggalkan Kristus karena iming-iming promosi atau kemudahan, facility atau fasilitas, tapi sebagian juga karena kecewa, karena kepahitan. Ya sama aja, yang penting ujungnya sama kan, sama-sama meninggalkan Tuhan. Di sini kan Yesus ditawarin, kamu kalau mau sujud aja cuman sekali, mengangguk aja di hadapan setan, mau bungkuk sekali doang, sekali saja, tidak 2 kali. Maka aku berikan semuanya ini, popularitas, kekayaan dan semuanya. Yesus berkata, no, promosiku datang dari Bapa. Hanya tidak dihalalkan segala cara. Karena berkat terbesar yang dunia tidak bisa tawarkan adalah keselamatan. Bahwa nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, bahwa kita menyandang gelar anak-anak Allah, itu sesuatu yang harus kau pegang sampai akhir hayatmu. Kalau itu melayang, semuanya ini sia-sia fana, berujung pada penghangusan. Hanya satu yang membuat kita bisa sampai ke sana. Iman kita. Pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Jangan hilang, jangan dicuri oleh iblis. Anak-anak Allah tidak menukarkan bapanya. Hubungan dengan Bapa itu segala-galanya. Tidak akan ditukarkan untuk benda, barang, apapun yang fana. Di sini adalah perintah Tuhan bagi kita semuanya untuk kita setia. 1, 2, 3. Karakter anak-anak Allah apa aja? 1, anak-anak Allah tidak memakai jalan pintas untuk dapatkan keinginannya. 2, anak-anak Allah tidak perlu membuktikan dirinya atau mudah memanfaatkan jasa. 3, anak-anak Allah tidak menukarkan bapanya demi apapun yang fana.